Halo semuanya, hai Xiaopeng Yu, apa kabarnya? Wah, luar biasa sekali ya. Nah, Xiaopeng Yu, mungkin di dalam pikiran kita hari lepas hari kita pernah bertanya dan kita berpikir, kenapa ya harus berikan persembahan? Kok harus kasih uang ya sama Tuhan melalui persembahan kita? Mungkin seringkali kita bertanya seperti itu. Bener nggak? Bener nggak? Nah, di sini contoh mau jelasin. Persembahan itu adalah bagian di mana kita mengucap syukur atau kita berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Baik itu kesehatan kita, kesempatan hari ini kita bersyukur dan kita berterima kasih melalui persembahan kita. Xiaopeng Yu, biasanya persembahan yang kita berikan setiap hari Minggu di sekolah minggu atau dimanapun gitu ya, merupakan pemberian yang kita berikan secara sukarela atau tanpa paksaan. Bener nggak? Iya, betul. Persembahan kepada Tuhan harus diberikan dengan hati yang rela, bukan karena terpaksa atau didorong-dorong gitu ya. Nah, Xiaopeng Yu, bukan hanya itu loh ya, persembahan yang kita berikan juga harus dengan kesanggupan kita atau kemampuan kita. Kalau kita hanya punya uang 10.000, ya kita berikan 10.000 itu. Nah, tapi Xiaopeng Yu mungkin berpikir, cuantau, lause, aku kan nggak punya uang. Biasanya persembahan yang kami beri juga itu berasalkan dari papa dan juga dari mama. Iya betul adik-adik terkasih, saat ini memang kalian belum bekerja ya, dan juga mungkin belum punya uang. Nah, adik-adik memang saat ini persembahan yang kita berikan masih uang yang diberikan oleh papa dan mama kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, di sini mau jelaskan bagaimana uang yang adik-adik terima itu kan berasal dari papa dan mama. Jadi itu kepunyaan adik-adik. Nah, itulah yang adik-adik beri. Nah, jadi adik-adik terkasih, kenapa setiap hari Minggu, baik di sekolah minggu online ataupun sekolah minggu tatap muka, kita memberikan persembahan? Jadi seperti itu ya. Jadi ayo adik-adik, mari kita sama-sama bisa beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, selama sekolah minggu online kita ini kan mungkin bingung. Aduh cuantau atau aduh lause, gimana sih caranya mau beri persembahan? Kami kan nggak bisa datang gitu ya. Kami kan di rumah lewat Zoom. Di situ ditulis harus transfer atau gimana. Kan kami nggak bisa. Ya mungkin adik-adik berpikir seperti itu. Nah, di sini contoh ingin menjelaskan kita bisa memberikan persembahannya dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu ya. Kita bisa buat kotak atau kita bisa buat rumah-rumahan seperti ini ya. Kita bisa buat kotak. Nanti setiap minggu uang persembahan yang ada bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada ya. Dimasukkan setiap minggunya, nanti dikumpulkan setiap bulannya bisa diberikan baik kepada cuantau, baik kepada lause-lause yang ada di sekolah minggu. Selanjutnya kita juga bisa berikan melalui transfer ke rekening yang ada, yang biasanya telah tertera gitu ya. Kita bisa minta tolong papa dan mama kita. Kita bisa minta tolong papa, mama bantuin kami dong untuk berikan persembahan gitu ya. Nanti adik-adik yang ada di rumah bisa kirimkan melalui papa dan mama ke rekening yang tertera ya, ke rekening yang ada. Nah, selanjutnya di sini cuantau mau memberitahukan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Wah, pastinya sukacita sekali dong kalau kita mau merayakan Natal. Nah, Xiaopeng Yu, cuantau mau memberitahukan bahwa Natal kita akan berlangsung di tanggal 19. Oh, 19 tuh begini ya, 19 Desember. Pukul 5 sore. Nah, jadi adik-adik jangan lupa Natal kita di tanggal 19 Desember pukul 5 sore. Biasanya juga di momen Natal kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Natal. Nah, sama juga Xiaopeng Yu. Kita nanti bisa siapkan masing-masing ya persembahan Natal dari kita masing-masing ya.
Nanti bisa menggunakan amplop atau kita bisa menggunakan kertas apa saja gitu ya. Bisa kita bungkus dengan rapi. Nanti kita bisa tulis persembahan Natal dari ini gitu ya, bisa ditulis. Nanti diserahkan ke lause kelasnya masing-masing atau kepada cuantau-cuantau yang ada di gereja. Nah, jadi seperti itu ya. Cuantau menginfokan kepada setiap siopengyo yang ada di rumah ya. Jadi adik-adik, inilah informasi untuk setiap kita. Mari kita juga bisa mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dadah.